Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) terhadap Jusnadi, 31, salah satu operator ekskavator jati, memunculkan kembali sorotan terhadap praktik ketenagakerjaan di sektor industri strategis Sulawesi Tenggara. Di tengah meningkatnya angka pengangguran, kebijakan ini dinilai sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum yang jelas. Surat PHK yang ditandatangani HRD Site Manager PT VDNI, Ahmad Saikuzen, menyebut Jusnadi diberhentikan karena melanggar pasal 36 huruf KPP nomor 35 tahun 2021 dan atau pasal 41 angka 12 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Namun, tidak dijelaskan secara rinci bentuk pelanggaran mendesak yang dimaksud. Saya tidak tahu di mana letak pelanggarannya. Kalau memang ada kelalaian. Kelalaian apa? Tidak ada bukti yang jelas, ujar Jusnadi. Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025. Bekerja selama 6 tahun 2 bulan, Jusnadi hanya menerima pesangon sebesar 3,7 juta rupiah dan uang transportasi. Ia sempat menolak PHK dan telah mencoba melakukan audiensi dengan manajemen perusahaan. Namun, tak ada titik temu. Pihak perusahaan justru mengarahkan dirinya ke Dinas Tenaga Kerja. Kita ini orang kecil yang kerja di perusahaan, kalau mau lanjut di situ kita tidak mampu Pak, katanya. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI, Sultra, Kasman Hasbur, menilai PHK terhadap Jusnadi adalah contoh nyata dari lemahnya perlindungan terhadap buruh. Menurut dia, perusahaan tidak memiliki dasar hukum kuat untuk memberhentikan Jusnadi. Dalil perusahaan mengarah pada pelanggaran berat seperti pencurian, narkoba, atau asusila. Tapi setelah kami baca hasil interogasi internal, tidak ada satupun sangkaan yang relevan dengan pasal yang digunakan, ujar Kasman. Ia juga menyoroti pola berulang diskriminasi, intimidasi, dan PHK sepihak di lingkungan kerja PT VDNI maupun PT OSS yang berada di kawasan industri yang sama. Kondisi ini menunjukkan belum hadirnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan. Ironinya, PHK ini terjadi di tengah kenaikan jumlah pengangguran di Sulawesi Tenggara. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, per Februari tahun 2025, jumlah pengangguran terbuka di Sultra mencapai 46.720 orang. Angka ini naik sekitar 1.680 orang dibandingkan Februari tahun 2024. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra, Laode Haswandi, menyatakan belum menerima laporan resmi terkait kasus ini. Meski demikian, ia mengingatkan agar perusahaan berhati-hati dalam mengambil keputusan PHK. PHK sebaiknya dihindari karena akan menambah beban pengangguran. Kalaupun karena pelanggaran, hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai peraturan, katanya.